gagal di saat harapan lagi tinggi-tingginya. Ini kisah yang bikin campur aduk antara kecewa dan bangga timnas Indonesia. Jelas harus menerima kenyataan pahit setelah cuma bermain imbang Senegal melawan Vietnam U17. Hasil ini langsung jadi pukulan telak karena Garuda Muda sebenarnya masih punya peluang besar untuk lolos ke semifinal. Tapi ya, di sepak bola peluang nggak selalu jadi kenyataan. Padahal sebelumnya, harapan itu masih hidup banget. Saat spesifik laga ini, Indonesia masih punya skenario buat lolos. Dengan kemenangan, peluang terbuka lebar. Para pemain turun ke lapangan dengan beban sekaligus harapan besar dari supporter. Semua mata tertuju ke satu pertandingan penentu ini. Tapi yang terjadi di lapangan ternyata jauh dari ekspektasi. Alih-alih tampil menekan sejak awal, Indonesia justru bermain lebih hati-hati. Sementara Vietnam tampil lebih percaya diri, bahkan cenderung mengontrol jalannya pertandingan. Ini bikin banyak orang bertanya-tanya, kenapa Indonesia nggak all out? Jawabannya datang langsung dari sang pelatih. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto akhirnya buka suara. Dia menjelaskan bahwa strategi yang dipilih memang berbeda dari biasanya. Indonesia sengaja tidak bermain lebih dalam dan mengandalkan serangan balik. Kenapa harus bertahan saat butuh menang? Menurut Kurniawan, Vietnam dikenal sebagai tim yang agresif di awal laga. Kalau Indonesia ikut main terbuka, risiko kebobolan justru makin besar. Jadi pendekatan bertahan dianggap sebagai opsi paling realistis. Strategi aman. Tapi apakah itu keputusan yang tepat? Di atas kertas, strategi ini masuk akal. Tapi dalam praktiknya, Indonesia jadi kesulitan menciptakan peluang. Serangan balik yang diharapkan jadi senjata utama justru nggak berjalan efektif. Dan disinilah masalah utama mulai kelihatan. Setiap kali Indonesia mencoba counter-attack, transisi dari bertahan ke menyerang terasa kurang cepat. Bahkan saat peluang datang, penyelesaian akhirnya masih jauh dari maksimal. Sementara itu, Vietnam tampil lebih tenang dan terorganisir. Vietnam nggak terburu-buru. Mereka sabar membangun serangan dari belakang, nunggu celah, lalu menyerang dengan rapi. Permainan mereka terlihat lebih matang dan siap secara taktik. Dari pinggir lapangan, bahkan pelatih Vietnam pun ikut kaget. Pelatih Vietnam, Cristiano Roland, mengaku nggak menyangka Indonesia bakal bermain bertahan. Dia sudah mempersiapkan timnya untuk menghadapi tekanan tinggi, tapi ternyata itu nggak terjadi. Ekspektasi versus realita beda jauh banget. Roland bahkan mengira Indonesia bakal mengubah pendekatan di babak kedua. Tapi nyatanya strategi yang sama tetap dipertahankan. Hal ini makin memudahkan Vietnam untuk membaca permainan. Di lapangan, tekanan demi tekanan terus berdatangan. Vietnam mulai menciptakan peluang sejak awal pertandingan. Mereka hampir mencetak gol, tapi Indonesia masih bisa bertahan berkat performa solid di lini belakang. Dan satu nama jadi penyelamat di bawah Mister Abdillah Ishak tampil luar biasa. Dia melakukan beberapa penyelamatan penting yang menjaga Indonesia tetap bertahan di pertandingan, tapi nggak semua kabar datang dengan baik. Di tengah laga, Indonesia kehilangan striker andalan mereka, Mirza yang mengalami cedera. Kehilangan ini jelas berdampak besar pada daya serang tim. Momen kontroversial pun sempat terjadi. Indonesia sempat meminta penalti setelah Chico Jericho terjatuh di kotak penalti. Tapi wasit memilih untuk tidak meniup peluit. Keputusan ini langsung jadi bahan perdebatan. Babak pertama berakhir tanpa gol, tapi tekanan makin terasa. Skor 0-0 mungkin terlihat aman, tapi sebenarnya ini situasi berbahaya bagi Indonesia. Karena mereka butuh kemenangan bukan sekadar hasil imbang. Masuk babak kedua, harapan sempat muncul lagi. Indonesia mencoba tampil lebih agresif. Beberapa peluang mulai tercipta meski belum benar-benar mengancam gawang lawan. Tapi Vietnam tetap jadi tim yang lebih dominan. Mereka terus menekan dan menciptakan peluang. Lagi-lagi, Indonesia harus bergantung pada penyelamatan penting dari lini belakang. Di saat yang sama, kabar dari pertandingan lain bikin situasi makin rumit. Malaysia yang jadi pesaing utama justru unggul atas Timor Leste. Ini membuat posisi Indonesia makin tertekan dan peluang lolos makin menipis. Waktu terus berjalan dan tekanan makin berat. Setiap menit yang berlalu terasa seperti beban tambahan bagi para pemain. Mereka tahu satu gol bisa mengubah segalanya. Tapi gol itu nggak kunjung datang. Menit-menit akhir jadi momen paling menegangkan. Indonesia akhirnya mendapatkan peluang emas di menit ke-89 lewat Sean Castor. Tapi sayangnya, peluang itu gagal dimaksimalkan. Dan disinilah semuanya berakhir. Peluit panjang dibunyikan, skor tetap 0-0. Nggak ada selebrasi, nggak ada keajaiban. Hanya rasa kecewa yang tersisa. Klasemen akhir pun jadi penentu pahit. Indonesia harus puas di posisi ketiga dengan 4 poin. Sementara Vietnam dan Malaysia melaju ke semifinal. Pelatih pun angkat bicara dengan jujur. Kurniawan menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
Dia mengakui bahwa tim gagal mencapai target, meskipun peluang sebenarnya ada. Tapi di balik kegagalan, ada hal yang tetap patut diapresiasi. Dia tetap memuji kerja keras para pemain. Menurutnya, mereka sudah memberikan segalanya di lapangan. Ini bukan akhir tapi awal dari evaluasi besar. Kurniawan menegaskan bahwa hasil ini akan jadi bahan pembelajaran penting, terutama untuk persiapan turnamen berikutnya. Dan kalau kita bicara andaikan, seandainya Indonesia menang, peta klasemen bisa berubah total. Peluang lolos terbuka lebar, tapi ya sepak bola nggak mengenal kata andaikan. Di sisi lain, Vietnam melangkah dengan percaya diri. Mereka akan menghadapi Australia di semifinal, sementara Malaysia bertemu Laos yang tampil mengejutkan. Dari sini kita bisa lihat satu hal penting. Perbedaan kesiapan dan efektivitas jadi kunci. Bukan cuma soal strategi, tapi juga eksekusi di lapangan. Garuda Muda mungkin jatuh, tapi belum selesai. Kegagalan ini memang menyakitkan. Tapi untuk pemain muda, ini adalah bagian dari proses menuju level yang lebih tinggi. Karena setiap kekalahan selalu membawa pelajaran. Dari pertandingan ini, Indonesia bisa belajar tentang pentingnya keberanian, efektivitas, dan adaptasi strategi. Dan satu hal yang pasti, dukungan untuk Timnas Indonesia U17 nggak akan berhenti di sini. Justru ini saatnya untuk terus mendukung mereka bangkit. Karena di balik kegagalan hari ini, ada harapan besar di masa depan. Garuda Muda mungkin belum terbang tinggi sekarang, tapi dengan pengalaman ini, mereka punya bekal untuk terbang lebih jauh di turnamen berikutnya.